Mari kita kembali melanjutkan doktrin mengenai Kristus. Doktrin mengenai Kristus adalah doktrin pokok dari iman Kristen, berpusat kepada Kristus yang disebut Kristus dari bahasa Yunani Christos, yang berarti yang diurapi, atau satu-satunya Allah yang diurapi. Istilah ini adalah satu dan sama dengan Mesias dalam bahasa Ibrani. Nama Yesus yang sebenarnya di dalam bahasa Ibrani adalah Yesua, sebuah variasi nama dari Yoshua. Ia di antara penduduk asli Ibrani dikenal sebagai Yeshua HaMashiach, yang berarti Yesus Sang Mesias. Yohanes 1 ayat 1 menceritakan kepada kita bahwa Yesus selalu hadir satu dengan Bapa dan Roh Kudus. Ia ada sejak permulaan, dan ia adalah firman, dan ia adalah firman Allah. Allah Bapa telah mengungkapkan dirinya melalui dia. Jadi Alkitab berkata, "Dengarlah, O Israel, Tuhan Allahmu adalah satu." Yesus kemudian ditunjuk dan diurapi sebagai ekspresi pusat dari keilahian. Roma 1 ayat 19-20. Di dalam Roma pasal 1, Roh Kudus mengungkapkan bahwa Allah telah membuat dirinya dikenal melalui segala ciptaannya. Oleh sebab itu, kita dapat mengerti sifat alami keilahian melalui beberapa contoh yang kita lihat di alam. Sebagai contoh, jika keilahian adalah satu, yaitu jika Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah satu, maka kita akan sangat sulit menerimanya dalam pikiran kita arti yang sebenarnya atau ekspresi dari hal ini. Namun demikian, Allah membuatnya mudah bagi kita dengan memberikan konsep-konsep melalui ciptaannya. Kita dapat belajar dari matahari. Matahari adalah satu kesatuan, tetapi tersusun dari 3 unsur yang berbeda, yang masing-masing mengekspresikan dirinya dalam 3 cara yang berbeda. Ada inti, ada cahaya, dan ada panas. Mereka terpisah satu dengan lainnya dan berbeda. Namun demikian semuanya bermanifestasi dalam satu kesatuan matahari. Allah Bapa dapat disamakan dengan inti, Yesus disamakan dengan cahaya, dan Roh Kudus disamakan dengan panas atau api. Tapi semuanya bermanifestasi sebagai satu kesatuan. Beberapa orang menyebutnya sebagai Trinitas atau 3 dalam 1. Dalam perjalanan iman kita, penting untuk mengerti hal tersebut sekalipun mereka adalah satu kesatuan, yaitu Bapa adalah roh pribadi yang hidup yang sejati, sedangkan Anak adalah sebuah pribadi yang hidup. Demikian juga dengan Roh Kudus adalah sebuah pribadi yang hidup. Kita dapat mengetahui masing-masing pribadi ini hanya melalui perwahyuan ilahi terhadap Alkitab. Mari sekarang kita mempelajari keilahian yang tersusun dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan melihat ayat-ayat berikut untuk mempelajari apa yang diajarkan oleh Roh Kudus. Si pengarang Alkitab, 2 Timotius 3 ayat 16. Mengenai masing-masing pribadi mereka saat ini, Anda dapat mempelajari masing-masing dari mereka dengan perwahyuan langsung dari firman Allah. Kita akan bahas ini dalam episode minggu depan. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.